Baik, selamat sore. Saya atas nama Adam Nasi, kelas reguler sore, kelas A. Saya akan mereview buku keempat, yaitu tentang perpustakaan dan masyarakat, peran tanggung jawab dan masa depan di zaman perubahan, karangan David Baker. Kesenjangan di era digital ketika begitu banyak informasi tersedia daripada sebelumnya, tetapi begitu banyak yang kehilangan bahkan akses paling dasar ke sumber daya sederhana atau tingkat rendah. Kesenjangan ini tidak identik dengan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Ia telah menjadi begitu menular sehingga telah menciptakan komunitas di dalam komunitas bahkan di negara maju. Dalam buku ini konsep miskin informasi tentang berbagai cara di mana mereka dapat muncul dan alasan keberadaan mereka. Itu mempertimbangkan sejarah posisi saat ini dan kemungkinan skenario masa depan berkaitan dengan ada tantangan yang sama besarnya dalam hal penyediaan dan akses yang mudah dan tanpa batas informasi yang berkualitas dan kemampuan pengguna untuk mengevaluasi dan memanfaatkannya secara efisien dan efektif. Menekankan perlunya perpustakaan umum, menyediakan tempat di mana orang dapat bersosialisasi, melihat pameran dan mengakses informasi. Dan buku ini membahas cara-cara di mana bukti yang andal dan komprehensif dapat diperoleh untuk memastikan tidak hanya mengelola layanan perpustakaan yang ada dengan hasil terbaik, tapi juga memungkinkan terciptanya layanan baru yang relevan dengan lingkungan masa depan. Pengalaman dan pencapaian hingga saat ini di bidang evaluasi perpustakaan beragam membuat perbandingan sangat sulit dalam banyak konteks. Sebagaimana dibahas oleh Sarah Porter, Kementerian dengan layanan terkait lainnya dengan organisasi akademik secara kelembagaan lokal, nasional dan internasional, dan menjadi sangat penting. Perpustakaan akan dibantu oleh hal ini dengan adanya asosiasi profesional yang kuat yang terus memiliki kembali peran dan tanggung jawab staf perpustakaan, mendemonstrasikan bagaimana orang-orang berpindah antara perpustakaan untuk mendapatkan informasi dan sumber pengetahuan, mencari bantuan atau menemukan lingkungan di mana mereka dapat bekerja dengan nyaman, yang juga dijadikan alat dalam waktunya sudah dekat, ketika informasi dan pengetahuan akan mengalir ke orang-orang dalam konteks itu. Konfigurasi ulang penyediaan perpustakaan akan untuk menaikkan pajak ini atau menyediakan layanan posisi yang diperpanjang hingga abad ke-20 ini, bahkan pemilik sah dari benda-benda yang berada dalam pengawasan, tetapi kepemilikan ini sebenarnya lebih mirip dengan perwalian atas nama bangsa dan umumnya. Inilah perbedaan besar antara kepemilikan publik dan pribadi
atas aset warisan dan tercermin dengan jelas dan praktiknya pemilik pribadi sebuah rumah misalnya benar-benar bebas untuk memutuskan apakah akan menerima seseorang atau tidak ke rumah itu, dan jika demikian dalam keadaan dan kondisi apa, dan untuk semua warga negara dan hanya dalam keadaan yang terdefinisi dengan baik dan khusus. Perbedaan dibuat antara suatu kelompok pengguna dan kelompok lainnya. Perbedaan tersebut bagaimanapun adalah penting dan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Pertama dalam hal biaya, dan biaya dalam kedua dalam hal akses ke aset informasi. Ini dilihat sebagai prinsip dasar perpustakaan umum bahwa mereka gratis pada titik pengguna, tetapi persepsi ini perlu dicabut sedikit lebih detail. Meskipun sistem perpustakaan ini praktiknya bervariasi, tetapi di beberapa perpustakaan, terutama di pusat kota besar, di mana permintaan untuk layanan tersebut paling tinggi, terdapat sistem penagihan yang berbeda, yang biasanya berarti bahwa pengguna bisnis dan perusahaan membayar lebih dari individu. Perpustakaan umum inilah perbedaan besar lama antara menyediakan layanan pribadi, klien atas bisnis mereka. Tetapi ini secara tradisional terdiri dari stok bahan. Praktiknya pemilik pribadi sebuah rumah dan benar-benar bebas untuk memutuskan apakah akan menerima seseorang atau tidak ke rumah itu, dan jika demikian dalam keadaan dan kondisi apa, maka perpustakaan umum adalah institusi yang pada dasarnya demokratis. Mereka terbuka untuk semua warga negara dan hanya dalam keadaan yang terdefinisi dengan baik dan khusus. Perbedaan dibuat antara satu kelompok pengguna dan kelompok lainnya. Perbedaan tersebut bagaimanapun adalah penting dan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Pertama adalah hal biaya, dan keduanya dalam hal akses ke aset informasi. Ini dilihat sebagai prinsip dasar perpustakaan umum bahwa mereka gratis pada titik pengguna, tetapi persepsi ini perlu dicabut sedikit lebih sedikit. Meskipun perpustakaan sekarang mengadopsi keanggotaan yang dapat di beberapa perpustakaan, terutama di perpustakaan kota besar, di mana permintaan untuk layanan tersebut paling tinggi, terdapat sistem penagihan yang berbeda, yang biasanya berarti bahwa pengguna bisnis dan perusahaan membayar lebih dari individu. Perpustakaan umum telah lama menyediakan layanan untuk klien bisnis mereka, tetapi bisnis secara tradisional terdiri dari stok bahan, referensi khusus, dan staf dengan pengetahuan dan keahlian untuk memberikan saran yang sesuai dengan pengguna bisnis. Pertumbuhan pesat layanan informasi online pada tahun 1980-an. Kesenjangan ini diperburukkan di era digital ketika begitu banyak informasi tersedia daripada sebelumnya, tapi begitu banyak yang kehilangan bahkan akses paling dasar
ke sumber daya sederhana atau tingkat rendah. Kesenjangan ini tidak identik dengan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Ia telah menjadi begitu menular sehingga telah menciptakan komunitas di dalam komunitas, bahkan di negara maju. Ada pemeriksaan dalam buku ini tentang konsep miskin, informasi tentang berbagai cara di mana mereka dapat muncul dan alasan keberadaan mereka. Itu mempertimbangkan sejarah, posisi saat ini, dan kemungkinan skenario masa depan berkaitan dengan membagi informasi dan mempertimbangkan bagaimana perpustakaan dapat menjembatani kesenjangan antara kaya dan tidak punya. Di tengah-tengah kesenjangan antara kaya informasi dan miskin informasi, lahirlah kesenjangan baru, kesenjangan generasi, karena layanan perpustakaan tradisional semakin kurang populer di kalangan anak muda. Kesenjangan generasi ini tumbuh seiring dengan peningkatan penggunaan internet. Konsep, prinsip, dan implementasi literasi informasi menjadi semakin kritis di era melimpahnya informasi dan terutama menimbulkan dampak sosial yang negatif perpustakaan dan dalam membentuk masyarakat masa depan. Demikian atas review buku saya yang keempat. Cukup sampai sini. Sekian dan terima kasih. Shalom.